saya ingin menyampaikan terima kasih kepada sejumlah narasumber dan juga penanggap berkaitan dengan pelaksanaan diskusi online yang berkaitan dengan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan sosial dan legal. Kanda Profesor Dr. Insinyur Abdul Rashid Jalil, MSI, yang telah berkontribusi sangat luar biasa ya menjelaskan bagaimana realitas pesisir dan laut di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia, bagaimana tantangan, bagaimana isu-isu yang memang perlu diantisipasi dengan menyiapkan aturan atau merujuk kepada undang-undang. Jadi secara spesifik Pak Cido atau Kak Prof. Abdul Rashid menyampaikan bahwa bagaimanapun semua urusan pemanfaatan ruang laut oleh perusahaan, oleh yang punya agenda untuk usaha itu harus mempunyai KPPRL atau kegiatan perencanaan pengelolaan ruang laut. Dan ini sudah ada ketentuannya. Jadi disampaikan bahwa memang perlu mengecek kembali para pengguna atau pelaku usaha baik yang termasuk yang di selayar supaya basis hukumnya itu jelas dan juga membantu mereka untuk memastikan area yang menjadi cakupan operasinya. Kak Cido menyampaikan juga sejumlah hal tentang prosedur, kemudian bagaimana pendataan, bagaimana pentingnya akademisi dilibatkan dalam menyusun rencana pengelolaan usaha atau pengusahaan ruang laut, karena peneliti akademisi katanya punya data, punya basis informasi yang bisa menjustifikasi apakah area itu memang layak untuk usaha atau bagaimana ke depannya. Lalu ada juga paparan dari sahabat kita Baharudin Sabur, SKL MSI, yang menceritakan bagaimana pengalaman di pesisir Kalimantan berkaitan dengan dinamika pengelolaan ruang laut dan perencanaannya. Bro Bahar menceritakan, saya juga mencatat bahwa banyak memang persoalan di pesisir, termasuk bagaimana daratan ke pesisir dan laut itu menjadi persoalan yang perlu menjadi atensi. Bagaimana pencemaran di muara sungai, bagaimana reklamasi, bagaimana kepentingan misalnya antara pengelola pariwisata di Maratua yang kemudian perlu punya regulasi begitu sesuai dengan KPPRL yang disebutkan tadi. Secara umum, Pak Bahar menceritakan bahwa relasi antara bagaimana hubungan antara usaha industri, pariwisata, kemudian perikanan, kemudian peruntukan nelayan tradisional itu memang punya semacam kadar konflik ya, dan memang sangat besar potensi konfliknya antara misalnya usaha industri dan pariwisata. Jadi pariwisata tidak akan berkembang pada industri yang dinamis ya, ada banyak perubahan, kemudian ada efek ke kondisi sistem laut, dan itu yang perlu rujukan undang-undang atau peraturan. Sekali karena dua representasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut memberikan pandangannya. Thank you sahabat kita Bapak Permana Yudiarso yang menjelaskan realitas tentang perizinan di wilayah seperti selayar yang memang nampaknya masih perlu diakselerasi supaya izinnya bisa segera dikeluarkan dan bisa sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau ketentuan yang berlaku. Misalnya bagaimana RZWP 3K integrasi dengan RT/RW itu bisa memperjelas pemanfaatan ruang yang sudah diklaim di declare di dalam Perda itu misalnya, Sulsel. Pak Permana juga menjelaskan bahwa pihaknya akan sangat suportif untuk yang ingin mengurus pengusahaan ruang lautnya, dan beliau mengatakan kita akan mempercepat kalau memang semua prosedur sudah dipenuhi. Saya kira sangat luar biasa. Lalu sahabat kita Pak Kurniawan Ishak, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Bitung yang menanggungi 6 provinsi termasuk di Sulsel dan Selayar itu, mengatakan bahwa respon cepatnya itu adalah bagaimana pihaknya itu sudah mengantisipasi dengan mengutus tim ke Selayar untuk mengecek realitas lapangan dan juga koordinasi dengan dinas terkait, Dinas Perikanan Kelautan Selayar dan juga dengan Pemda. Karena bagaimanapun katanya ini perlu dicek bagaimana apa yang tersedia, undang-undang apa yang dipegang atau yang ada, dan kemudian kira-kira apa yang belum ya yang harus disiapkan oleh pihak yang ada di sana. Terima kasih banyak Dr. Hazairin Nur yang menyampaikan unek-unek dan juga apa yang telah dilakukan dan harapannya pada pentingnya konservasi terumbu karang di pantai timur Selayar. Menurutnya
Apa yang terjadi selama ini adalah apa yang telah dikontribusikan oleh mereka yang berjuang memproteksi terumbu karang dari aktivitas yang merusak atau ilegal, termasuk eksploitasi pemancingan yang berlebih. Karena bagaimanapun ketika orang menyelam, beliau sebagai penyelam mengatakan bahwa kami menikmati keindahan laut apa adanya, ikan yang ada, termasuk spesies-spesies yang memang menurutnya perlu dilindungi. Sehingga dia mengatakan kita harus saling menghormati, menghargai, di mana peruntukannya ini memang untuk kepariwisataan dan tidak boleh ada lagi campur tangan yang merusak atau mengubah tatanan yang ada. Saya kira halnya objek wisata seperti terumbu karang untuk penyelaman kemudian dirusak atau tidak ada lagi daya pikatnya, tentu tidak akan berkembang. Saya kira pesannya jelas. Jadi perlu ada semacam penyesuaian atau penghormatan pada hak-hak pihak-pihak yang menggunakan sumber daya seperti terumbu karang. Namanya berpartisipasi, saya kira ini contoh yang baik, menjadi contoh juga untuk pemerintah bahwa dibutuhkan kolaborasi untuk menyelesaikan sejumlah persoalan atau sengkarut di ruang laut kita.